Halo, balik lagi sama aku Sabda, sharing finansial. Dan di video ini aku akan ngomongin tentang caraku gimana memilih saham untuk jangka panjang. Jadi, keep watching ya. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih, video ini sebatas berbagi aja. Jadi setiap investor itu pasti punya riset sendiri, keputusan dan pilihan sendiri juga. Tentunya aku memilih saham-saham ini dari apa yang udah aku pelajari. Dan harus aku akui juga kalau kemampuan analisis fundamentalku itu masih sedikit banget. Dan aku juga sangat merekomendasikan kalian untuk tonton video dari orang profesional, biar referensi pemilihan saham untuk jangka panjang makin bagus. Saat ini di pasar modal untuk saham, aku lakukan keduanya, trading dan investasi. Bedanya adalah trading itu untuk jangka pendek, entah itu sehari, seminggu, 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Sedangkan investasi untuk jangka panjang, kalau untuk saham sih biasanya di atas 5 tahun ya. Aku trading itu mulai di tahun 2021, sementara investasi dari tahun sekitar 2018 atau 2019. Jadi untuk investasi, kita harus memilih saham yang kira-kira perusahaan ini bakalan masih ada sampai dengan 10-15 tahun ke depan. Kalau bisa ya, perusahaan ini masih terus eksis sampai berpuluh-puluh tahun. Saat ini aku investasi di 4 saham di Bank Syariah Indonesia, Telkom Indonesia, Unilever Indonesia, dan Daya Mitra Telekomunikasi. Apa dasarnya aku memilih 4 saham ini? Nah, inilah inti dari video ini. Yang pertama, karena syariah, aku concern banget soal ini, bukan cuma saham, tapi instrumen investasi lainnya seperti reksadana, peer-to-peer lending, dan deposito pun aku pilih juga yang syariah. Yang kedua, punya bisnis yang jelas, produknya familiar dan gampang ditemui. Kenapa aku pilih Telkom Indonesia? Ya karena produknya IndiHome dan Telkomsel udah dikenal, bahkan aku juga konsumennya. Sama kayak Unilever Indonesia, yang banyak orang mengenal yang namanya itu es krim Walls, kemudian Sunlight, merek sabun cuci piring, kemudian ada juga shampoo seperti Clear. Dan aku juga nasabahnya BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, yang terakhir ini, dia itu PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk. Perusahaan ini anak dari Telkom yang bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi. Mereka ini ngurusin tower-tower BTS. Selain karena produknya familiar, aku juga punya keyakinan nih kalau perusahaan ini bakalan tetap ada sampai puluhan tahun ke depan. Yang ketiga, rutin cetak laba bersih setiap tahun. Nah, ini poin penting nih. Ketika aku memilih saham untuk jangka panjang, salah satu indikatornya adalah rutin cetak keuntungan. Bagiku ya buat apa kita investasi saham di perusahaan yang nggak profitable. Kalau perusahaannya cetak profit setiap tahun, itu berarti menjadi sebuah indikator kalau perusahaannya ini masih bagus, masih sehat, fundamentalnya masih oke lah. Kalau bisa, kalian itu pilih saham yang perusahaannya cetak laba bersih yang naik dari tahun ke tahun. Artinya perusahaan ini senantiasa tumbuh nih. Cara cek laba bersih ini di mana? Dengan membaca laporan keuangan. Tapi aku pilih yang lebih ringkas. Kalau kalian punya aplikasi trading saham, tinggal cek aja di bagian finansial emitennya. Nah, ini contoh ringkasan laporan keuangan dari PT Telkom Indonesia. Ini udah kelihatan nih, laba bersih tahun berjalan sampai beberapa tahun ke belakang. Tahun 2021, Telkom bukukan laba bersih 33,9 triliun. 2020, 29,5 triliun. Dan seterusnya. Yang terakhir, perusahaan ini harus membagikan dividen. Ini juga salah satu kriteriaku dalam memilih saham untuk jangka panjang. Jadi kalau di aplikasi trading saham, kita itu bisa lihat historical pembagian dividen tunai sampai beberapa tahun ke belakang. Ini untuk contohnya, aku masih ambil saham yang sama, PT Telkom Indonesia. Tahun 2022, ini membagikan dividen sebesar Rp149 per lembarnya. Nah, ini aku dapatnya 659.000 dari total 4.400 lembar saham yang aku punya. Jadi inilah keempat kriteria pemilihan saham jangka panjang versinya aku untuk saat ini. Karena bisa aja nih, nanti kedepannya ketika aku dapat ilmu yang lebih oke, mungkin kriteriaku bakalan berubah. Yang pertama itu syariah, yang kedua itu bisnisnya jelas, produknya gampang ditemui dan familiar. Yang ketiga, rutin cetak laba bersih. Yang keempat, perusahaannya itu membagikan dividen tunai. Sekali lagi, ini disclaimer ya, ini versinya aku. Kalian boleh kok punya kriteria saham lainnya atau punya opini yang berbeda dari saham yang aku pilih. Itu sah-sah aja. Nah, kalau kalian punya kriteria apa nih untuk pilih saham jangka panjang? Komen di kolom komentar.